Model dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi atau perusahaan mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam fungsi produksi. Produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan atas input pasokan. Organisasi adalah badan hukum formal dengan aturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena merupakan kumpulan elemen sosial, seperti halnya sebuah mesin yang memiliki struktur pengaturan khusus. Definisi organisasi berhubungan dengan teknologi sistem informasi. Pandangan teknis organisasi mendorong kita untuk fokus pada bagaimana input digabungkan untuk menciptakan output ketika perubahan teknologi diperkenalkan ke dalam perusahaan. Perusahaan terlihat sangat mudah dibentuk dengan model dan tenaga kerja yang saling menggantikan dengan mudah. Tapi definisi perilaku organisasi yang lebih realistis menunjukkan bahwa membangun sistem informasi baru atau membangun kembali yang lama melibatkan lebih dari sekedar penataan ulang teknis mesin atau bekerja bahwa beberapa sistem informasi mengubah keseimbangan organisasi dari hak istimewa, kewajiban, tanggung jawab, dan perasaan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang lama. Definisi teknis dan perilaku organisasi tidak bertentangan. Mereka saling melengkapi. Definisi teknis memberitahu kita bahwa bagaimana ribuan perusahaan di pasar kompetitif menggabungkan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Sedangkan model perilaku membawa kita ke dalam individu untuk melihat bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara kerja internal organisasi. Ada fitur organisasi. Semua organisasi modern memiliki karakteristik tertentu. Berkreasi dengan pembagian kerja dan spesialisasi yang jelas. Organisasi mencoba merekrut dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, bukan karena koneksi pribadi. Organisasi ini mengabdikan diri pada prinsip efisiensi, yaitu memaksimalkan output dengan menggunakan input yang terbatas. Lalu fitur lain dari organisasi termasuk proses bisnis mereka, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitar, struktur, tujuan, konstituen, dan gaya kepemimpinan. Semua fitur ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Rutinitas dan proses bisnis. Semua organisasi, termasuk perusahaan bisnis, menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas kadang-kadang disebut prosedur operasi standar adalah praktik yang tepat yang telah dikembangkan untuk mengatasi hampir semua situasi yang diharapkan. Saat karyawan mempelajari rutinitas ini, mereka menjadi sangat produktif dan efisien, dan perusahaan dapat mengurangi biayanya seiring waktu dengan peningkatan efisiensi. Selanjutnya, politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dengan spesialisasi, perhatian, dan perspektif yang berbeda. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Perbedaan ini penting bagi manajer dan karyawan. Mereka menghasilkan perjuangan politik untuk sumber daya, persaingan, dan konflik dalam setiap organisasi. Resistance politik adalah salah satu kesulitan besar dalam membawa perubahan organisasi, khususnya pengembangan sistem informasi yang baru. Hampir semua investasi sistem informasi besar oleh perusahaan yang membawa perubahan signifikan dalam strategi, tujuan bisnis, proses bisnis, dan prosedur menjadi peristiwa bermuatan politik. Manajer yang tahu bagaimana bekerja dengan politik organisasi akan lebih berhasil daripada manajer yang kurang terampil dalam menerapkan sistem informasi yang baru. Sepanjang buku ini dapat ditemukan banyak contoh di mana politik internal mengalahkan rencana terbaik untuk sistem informasi. Lalu ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup rangkaian asumsi tentang produk apa yang harus dihasilkan organisasi, bagaimana seharusnya memproduksinya,
di mana, dan untuk siapa. Daya organisasi merupakan kekuatan pemersatu yang kuat, yang menahan konflik politik, dan mempromosikan pemahaman bersama. Kesepakatan tentang prosedur dan praktik umum. Jika kita semua memiliki asumsi budaya dasar yang sama, kesepakatan tentang hal-hal lain lebih mungkin terjadi. Pada saat yang sama, budaya organisasi merupakan pengekang yang kuat terhadap perubahan, terutama perubahan teknologi. Ada kalanya satu-satunya cara yang masuk akal bagi perusahaan untuk bergerak maju adalah dengan menggunakan teknologi baru yang secara langsung menunjang budaya organisasi yang ada. Ketika ini terjadi, teknologi sering terhenti sementara dan budaya perlahan untuk beradaptasi atau menyesuaikan. Lingkungan organisasi. Lingkungan umumnya berubah jauh lebih cepat daripada organisasi itu sendiri. Teknologi baru, produk baru, dan perubahan selera dan nilai publik, banyak diantaranya menghasilkan peraturan pemerintah yang baru, membebani budaya politik dan orang-orang organisasi manapun. Sebagian besar organisasi tak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kelambanan yang dibangun ke dalam prosedur operasi standar organisasi, konflik politik yang ditimbulkan oleh perubahan pada tatanan yang ada, dan ancaman terhadap nilai-nilai budaya yang dipegang erat menghambat organisasi untuk membuat perubahan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan muda biasanya kekurangan sumber daya untuk mempertahankan bahkan periode yang singkat dari masa-masa sulit. Tak merayakan jika hanya 10% dari perusahaan Fortune 500 pada tahun 1919 yang masih eksis hingga saat ini. Organisasi. Semua organisasi memiliki struktur dan bentuk. Klasifikasi Masburg dijelaskan pada tabel yang mengidentifikasi 5 jenis dasar struktur organisasi. Tipe yang pertama yaitu struktur kewirausahaan. Perusahaan kecil di lingkungan yang cepat berubah, memiliki struktur yang sederhana dan dikelola oleh seorang pengusaha yang menjabat sebagai executive officer tunggal. Ini contohkan dengan usaha kecil yang masih pemula. Lalu ada birokrasi mesin. Birokrasi besar yang ada di lingkungan yang perlahan berubah, menghasilkan produk standar, didominasi oleh tim manajemen yang terpusat dan pengambilan keputusan terpusat. Ini contohnya ada di perusahaan manufaktur menengah. Lalu ada birokrasi terdivisi, kombinasi dari beberapa mesin birokrasi, masing-masing menghasilkan produk atau layanan yang berbeda. Semua tapi oleh satu kantor pusat. Ini contohnya yaitu perusahaan General Motors. Lalu ada birokrasi profesional yang berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan para profesional. Didominasi oleh kepala departemen dengan otoritas terpusat yang lemah. Ini contohnya ada firma hukum, ada sistem sekolah, dan juga rumah sakit. Dan yang terakhir ada adokrasi, organisasi gugus tugas yang harus merespon lingkungan yang berubah dengan cepat. Terdiri dari kelompok besar spesialis yang diorganisir ke dalam tim multidisiplin yang berumur pendek dan memiliki manajemen pusat yang lemah. Contohnya yaitu perusahaan konsultan seperti Rand Corporation. Yang selanjutnya 3.2. Apa dampak sistem informasi pada organisasi? Next. Sistem informasi telah menjadi alat integral, online, interaktif, yang sangat terlibat dalam operasi waktu ke waktu dan pengambilan keputusan organisasi besar. Selama dekade terakhir, sistem informasi telah secara
fundamental mengubah ekonomi organisasi dan sangat meningkatkan kemungkinan untuk berorganisir pekerjaan. Teori dan konsep dari ekonomi dan sosiologi membantu kita memahami perubahan yang dibawa oleh TI. Next. Dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, TI mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Teknologi sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang dapat menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. TI juga mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi. Teknologi informasi membantu perusahaan berkontraksi dalam ukuran karena dapat mengurangi biaya transaksi. Biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan membeli di pasar apa yang tidak dapat dibuatnya sendiri. Next. Lanjutannya yaitu menurut teori biaya transaksi, perusahaan dan individu berusaha untuk menghemat biaya transaksi, seperti yang mereka lakukan pada biaya produksi. Secara tradisional, perusahaan telah mencoba untuk mengurangi biaya transaksi melalui integrasi vertikal, dengan menjadi lebih besar, mempekerjakan lebih banyak karyawan, dan membeli pemasok dan distributor mereka sendiri. Teknologi informasi, terutama pengguna jaringan, dapat membantu perusahaan menurunkan biaya partisipasi pasar atau biaya transaksi, sehingga menguntungkan perusahaan untuk membuat kontrak dengan pemasok eksternal daripada menggunakan sumber internal. Akibatnya, perusahaan dapat menyusut dalam ukuran jumlah karyawan karena lebih banyak modal yang diinvestasikan ke dalam TI. Next. TI meratakan organisasi. Organisasi birokrasi yang besar, terutama berkembang sebelum era komputer, seringkali tidak efisien, lambat berubah, dan kurang kompetitif dibandingkan organisasi yang baru dibuat. Beberapa organisasi besar ini telah melakukan perampingan, mengurangi jumlah karyawan, dan jumlah level dalam hierarki organisasi mereka. Peneliti perilaku telah berteori bahwa teknologi informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat bawah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Lihat pada gambar di bawah ini. Yang di sebelah kiri ini organisasi hierarki tradisional dengan banyak tingkat manajemen. Yang sebelah kanan yang biru sebuah organisasi yang telah diratakan dengan menghilangkan lapisan manajemen. Karena manajer sekarang menerima informasi yang jauh lebih akurat tepat waktu, mereka menjadi lebih cepat dalam membuat keputusan, sehingga lebih sedikit manajer yang diperlukan. Biaya manajemen menurun sebagai presentasi dari pendapatan dan hierarki menjadi jauh lebih efisien. Next. Organisasi pasca industri. Teori pasca industri yang lebih didasarkan pada sejarah dan sosiologi daripada ekonomi juga mendukung gagasan bahwa TI harus meratakan hierarki. Dalam masyarakat pasca industri, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi dan bukan hanya pada posisi formal. Oleh karena itu, bentuk organisasi menjadi datar karena pekerja profesional cenderung mengelola diri sendiri dan pengambilan keputusan harus menjadi lebih terdesentralisasi karena pengetahuan dan informasi menjadi lebih tersebar luas di seluruh perusahaan. Teknologi informasi dapat mendorong organisasi di mana kelompok-kelompok profesional berkumpul secara tatap muka atau secara elektronik untuk waktu yang singkat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Setelah tugas selesai, individu bergabung dengan gugus tugas lainnya. Next. Memahami resistensi organisasi terhadap perubahan. Sistem informasi pasti terikat dalam politik organisasi karena mereka mempengaruhi akses ke sumber daya utama, yaitu informasi. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa melakukan apa kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam suatu organisasi. Sistem informasi berpotensi mengubah struktur, budaya, proses bisnis, dan strategi organisasi. Seringkali ada penolakan yang cukup besar terhadap mereka ketika diperkenalkan.
Ada beberapa cara untuk memvisualisasikan resistensi organisasi. Penelitian tentang resistensi organisasi terhadap inovasi menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang paling penting, yaitu yang pertama, sifat inovasi TI, struktur organisasi, budaya orang-orang dalam organisasi, dan tugas-tugas yang dipengaruhi oleh inovasi. Di sini, perubahan teknologi diserap, ditafsirkan, dibelokkan, dan dikalahkan oleh pengaturan tugas organisasi, struktur, dan orang. Dalam model ini, satu-satunya cara untuk membawa perubahan adalah dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang secara bersamaan. Next. Ini lanjutannya, penelitian tentang kegagalan implementasi proyek menunjukkan bahwa alasan paling umum kegagalan proyek besar untuk mencapai tujuannya bukanlah kegagalan teknologi, tetapi resistensi organisasi dan politik terhadap perubahan. Oleh karena itu, sebagai manajer yang terlibat dalam investasi TI masa depan, kemampuan Anda untuk bekerja dengan orang dan organisasi sama pentingnya dengan kesadaran dan pengetahuan teknis Anda. Next. Next is Internet dan organisasi. Internet khususnya World Wide Web atau WWW memiliki dampak penting pada hubungan antara banyak perusahaan dan entitas eksternal dan bahkan pada organisasi proses bisnis di dalam perusahaan. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Intinya, internet mampu secara dramatis menurunkan biaya transaksi dan agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Misalnya, perusahaan pialang dan bank di New York sekarang dapat mengirimkan manual prosedur operasi internal mereka kepada karyawan mereka di lokasi yang jauh dengan mempostingnya di situs web perusahaan, menghemat jutaan dolar dalam biaya distribusi. Teknologi ini dimanfaatkan sebagai komponen kunci dari infrastruktur TI mereka. Hasilnya adalah proses bisnis yang lebih sederhana, lebih sedikit karyawan, dan organisasi yang jauh lebih datar daripada di masa lalu. Next. Next is implikasi untuk desain dan pemahaman sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang nyata, sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas tentang organisasi di mana mereka akan digunakan. Dalam pengalaman kami, faktor organisasi pusat yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan sistem baru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan di mana organisasi harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnisnya. Yang ketiga yaitu budaya dan politik organisasi. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. Yang kelima yaitu kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap pekerja yang akan menggunakan sistem. Yang terakhir yaitu jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis yang dirancang untuk dibantu oleh sistem informasi. Next is 3.3. Bagaimana model kekuatan kompetitif Porter, model rantai nilai, sinergi, kompetensi inti, dan ekonomi jaringan dalam membantu perusahaan mengembangkan strategi kompetitif menggunakan sistem informasi. Model kekuatan kompetitif Michael Porter. Model ini memberikan pandangan umum tentang perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Model Porter adalah tentang lingkungan bisnis umum perusahaan. Dalam model ini, 5 kekuatan kompetitif membentuk nasib perusahaan. Dalam model kekuatan kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga oleh 4 kekuatan lain dalam lingkungan industri, yaitu seperti pedagang pasar baru, produk pengganti, pelanggan, dan pemasok. Next. Yang pertama yaitu pesaing tradisional. Semua perusahaan berbagi
berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk berproduksi dengan memperkenalkan produk dan layanan baru, dan berusaha menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka. Yang kedua yaitu pendatang baru pasar. Dalam ekonomi bebas, perusahaan baru selalu memasuki pasar. Perusahaan baru memiliki beberapa keuntungan, yaitu mereka tidak terpaku pada pabrik dan peralatan lama, serta memiliki karyawan yang lebih muda dan inovatif. Yang ketiga yaitu produk dan layanan pengganti. Di setiap industri ada barang atau layanan pengganti yang siap digunakan pelanggan jika harga barang atau layanan lainnya menjadi tinggi. Next. Yang keempat yaitu pelanggan. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing, atau jika mereka dapat memaksa bisnis dan pesaingnya untuk bersaing hanya pada harga di pasar yang transparan, di mana hanya ada sedikit diferensiasi produk dan semua harga diketahui secara instan, seperti di internet. Yang kelima yaitu pemasok. Kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Semakin banyak pemasok berbeda yang memiliki suatu perusahaan, semakin besar pula kontrol yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pemasok dalam hal harga, kualitas, dan jadwal pengiriman. Next. Strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Ada 4 strategi generik yang masing-masing sering diaktifkan dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi. Yang pertama, kepemimpinan biaya rendah. Menggunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan layanan dengan harga lebih rendah daripada pesaing sambil meningkatkan kualitas dan tingkat layanan. Contohnya adalah Walmart. Yang kedua, diferensiasi produk. Menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan mengaktifkan layanan dan produk baru. Contohnya Uber, Nike, dan Apple. Yang ketiga, fokus pada ceruk pasar. Gunakan sistem informasi untuk mengaktifkan strategi terfokus pada ceruk pasar tunggal. Spesialisasi. Contohnya Hilton Hotels, Harrah's. Yang keempat, keintiman pelanggan dan pemasok. Gunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan dan pemasok. Contohnya Toyota Corporation dan Amazon. Next. Dampak internet pada keunggulan kompetitif. Karena internet, kekuatan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi pesaing kompetitif telah menjadi jauh lebih intens. Porter 2001. Internet telah hampir menghancurkan beberapa industri dan telah mengancam lebih banyak lagi. Internet memiliki dampak signifikan pada industri retail, musik, buku, perangkat lunak, telekomunikasi, dan surat kabar. Namun, internet juga menciptakan pasar yang sama sekali baru, membentuk dasar bagi ribuan produk, layanan, dan model bisnis baru, dan memberikan peluang baru untuk membangun merek dengan basis pelanggan yang sangat besar dan loyal. Contohnya Amazon, Alibaba, iTunes, dan sebagainya. Next. Nah, ini tabel yang menunjukkan dampak internet terhadap kekuatan kompetitif dan struktur industri. Produk atau layanan pengganti memungkinkan pengganti baru muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi. Daya tawar pelanggan, dampaknya ketersediaan harga global dan informasi produk menggeser daya tawar kepada pelanggan. Kekuatan tawar-menawar pemasok, pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan daya tawar atas pemasok. Pemasok juga dapat memperoleh manfaat dari berkurangnya hambatan masuk dan dari penghapusan distributor dan perantara lain yang berdiri di antara mereka dan penggunaannya. Ancaman pendatang baru, internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan tenaga penjualan, akses ke saluran, dan aset fisik. Itu menyediakan teknologi untuk mendorong proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah dilakukan. Positioning dan persaingan di antara pesaing yang ada. Memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan di antara para pesaing. Membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional dan memberi tekanan untuk bersaing dalam harga. Next.
produk cerdas, dan Internet of Things. Internet of Things adalah meningkatnya penggunaan sensor dalam produk industri dan konsumen. IoT merupakan contoh tentang bagaimana internet mengubah persaingan dalam industri, menciptakan produk dan layanan baru. Sensor dalam produk disebut dengan smart products atau produk pintar. Produk yang merupakan bagian dari serangkaian layanan intensif informasi yang lebih besar yang dijual oleh perusahaan. Gandhi dan Gervet tahun 2016, Davis 2015, Porter dan Heppelmann 2014, Lansky dan Lakhani 2014. Produk pintar meningkatkan persaingan di antara perusahaan yang akan berinovasi atau kehilangan pelanggan karena pesaing. Produk pintar umumnya meningkatkan biaya peralihan dan menghambat pendatang baru ke pasar karena pelanggan yang ada terjebak dalam lingkungan perangkat lunak perusahaan yang dominan. Model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan baik. Porter tahun 1985. Dan di mana sistem informasi paling mungkin memiliki dampak strategis. Nah, ini merupakan ilustrasi model rantai nilai bisnis yang menunjukkan bahwa proses bisnis dari supplier hingga ke konsumen atau customer melibatkan aktivitas pokok dan aktivitas pendukung. Next. Aktivitas utama atau primary activity paling berhubungan langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Kegiatan utamanya terdiri dari logistik masuk, operasi, penjualan, pemasaran, dan layanan. Yang kedua, aktivitas pendukung support activity memungkinkan terlaksananya aktivitas utama dan terdiri dari infrastruktur organisasi, meliputi administrasi dan manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Yang ketiga, model rantai bisnis melibatkan benchmarking, yaitu membandingkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis terhadap standar yang ketat dan kemudian mengukur kinerja terhadap standar tersebut. Next. Memperluas rantai nilai. Web nilai. Web nilai adalah sistem jaringan yang dapat mensinkronkan rantai nilai mitra bisnis dalam suatu industri untuk merespons dengan cepat perubahan penawaran dan permintaan. Jaring nilai ini fleksibel dan adaptif terhadap perubahan penawaran dan permintaan. Hubungan dapat digabungkan atau tidak digabungkan sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar. Perusahaan akan mempercepat waktu ke pasar dan ke pelanggan dengan mengoptimalkan hubungan web nilai mereka untuk membuat cepat tentang siapa yang dapat memberikan produk atau layanan yang dibutuhkan dengan harga dan lokasi yang tepat. Next. Ini ilustrasi the value web atau web nilai yang menunjukkan bahwa web nilai ini mensinkronkan proses bisnis pelanggan, pemasok, dan mitra dagang di antara berbagai perusahaan dalam suatu industri. Next. Sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi. Ide sinergi adalah ketika output dari berbagai unit dapat digunakan sebagai input untuk unit lain atau dua organisasi menyatukan pasar dan keahlian. Hubungan ini menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam situasi sinergi ini adalah untuk menyatukan operasi unit bisnis yang berbeda sehingga mereka dapat bertindak secara keseluruhan. Next. Meningkatkan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah aktivitas di mana perusahaan menjadi pemimpin kelas dunia. Secara umum, kompetensi inti bergantung pada pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun pengalaman lapangan praktis dengan teknologi. Setiap sistem informasi yang mendorong berbagi pengetahuan di seluruh unit bisnis meningkatkan kompetensi. Sistem tersebut dapat mendorong atau meningkatkan kompetensi yang ada dan membantu karyawan menjadi sadar akan pengetahuan eksternal baru. Next. Strategi berbasis jaringan. Strategi berbasis jaringan termasuk penggunaan ekonomi jaringan. Ekonomi jaringan mengacu pada situasi pasar di mana nilai ekonomi yang dihasilkan tergantung pada jumlah orang yang menggunakan suatu produk.
Dari perspektif ekonomi jaringan ini, teknologi informasi dapat berguna secara strategis. Situs internet dapat digunakan oleh perusahaan untuk membangun komunitas pengguna pelanggan yang berpikiran sama yang ingin berbagi pengalaman mereka. Ekonomi jaringan juga memberikan manfaat strategis bagi vendor perangkat lunak komersial. Nilai perangkat lunak dan produk perangkat lunak pelengkap mereka meningkat karena semakin banyak orang yang menggunakannya. Next. Lalu model perusahaan virtual. Perusahaan virtual juga dikenal sebagai organisasi virtual menggunakan jaringan untuk menghubungkan orang, aset, dan ide, memungkinkannya untuk bersekutu dengan perusahaan lain untuk membuat dan mendistribusikan produk dan layanan tanpa dibatasi oleh batasan organisasi tradisional atau lokasi fisik. Model perusahaan virtual berguna ketika perusahaan merasa lebih murah untuk memperoleh produk, layanan, atau kemampuan dari vendor eksternal, atau ketika perlu bergerak cepat untuk memanfaatkan peluang pasar baru dan kekurangan waktu dan sumber daya untuk meresponsnya sendiri. Next. Ekosistem dan platform bisnis. Ekosistem bisnis adalah istilah lain untuk jaringan pemasok, distributor, perusahaan outsourcing, perusahaan jasa transportasi, dan produsen teknologi yang digabungkan secara longgar tetapi saling bergantung. Era perusahaan digital membutuhkan pandangan yang lebih dinamis tentang batas-batas antara industri, perusahaan, pelanggan, dan pemasok dengan persaingan yang terjadi di antara set industri dalam ekosistem bisnis. Dalam model ekosistem, beberapa industri bekerja sama untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam memungkinkan jaringan interaksi yang padat di antara perusahaan yang berpartisipasi. Nah, selanjutnya tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi strategis dan bagaimana mereka harus ditangani. Mempertahankan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan sistem strategis tidak selalu bertahan cukup lama untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategis, keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Sistem awalnya dimaksudkan untuk menjadi strategi, sering menjadi alat untuk bertahan hidup, dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk bertahan dalam bisnis, atau mereka dapat membuat organisasi dari membuat perubahan strategis penting untuk kesuksesan masa depan. Menjelaskan teknologi industri dengan tujuan bisnis. Penilaian tentang TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin berhasil perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, dan semakin menguntungkan. Dan hanya seperempat perusahaan yang mencapai keselarasan TI dengan bisnis. Perusahaan dan manajer yang sukses memahami apa yang dapat dilakukan TI dan cara kerjanya, mengambil peran aktif dalam membentuk penggunaannya dan mengukur dampaknya terhadap pendapatan dan laba. Mengelola transisi strategis. Mengadopsi jenis sistem strategis yang dijelaskan dalam bab ini umumnya memerlukan perubahan dalam tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Pemasok dan pelanggan harus memiliki hubungan yang erat dan dapat berbagi tanggung jawab satu sama lain. Manajer perlu merancang proses bisnis baru untuk mengkoordinasikan aktivitas perusahaan mereka dengan aktivitas pelanggan, pemasok, dan organisasi lain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditulis pertanyaannya ya di kolom chat.
Cuma satu? Oke, cuma satu aja? Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau cuma satu silahkan kelompok yang presentasi untuk menjawab. Atau butuh waktu diskusi? Kami izin berdiskusi dulu ya, Bu. Oke. Izin menjawab ya Bu Mega, Ya. pertanyaan Muslihatun. Menurut kelompok kami, dari sisi pemasok melakukan evaluasi ulang secara menyeluruh dalam pengadaan bahan baku, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jika ada permasalahan dalam kualitas produk, maka segera dilakukan pencatatan dan segera melapor ke atasan untuk ditindaklanjuti atau memberikan kompensasi ganti rugi. Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, perusahaan tetap mempertahankan proses SCM dengan memperbaiki kekurangan yang ada, baik dari hasil produksi maupun pendistribusian yang meliputi pemanfaatan bahan baku yang berkualitas supaya menghasilkan produk yang berkualitas. Dan ketepatan dalam memproduksi bahan agar dapat memenuhi target dan pendistribusian yang efektif. Dari aspek tersebut, perusahaan diharapkan mampu memanfaatkan bahan baku dengan baik dan distribusi secara efisien untuk memperbaiki kinerja dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memperbaiki pendistribusian yang bekerja sama dengan pelanggan. Kalau dari sisi pembelian
pembelian bahan baku itu pembeli apakah sudah meng-cross-check barangnya, dan ketika sudah cocok dengan kualitas barangnya, mestinya kan ada perjanjian, bisa dengan perjanjian retur apabila barangnya cacat atau tidak. Terus kalau tidak mendapatkan jalan tengahnya, mungkin bisa melalui jalur hukum. Begitu, Mbak Muslihatun. Oke, sudah nggak ada yang tanya lagi ya. Oke, coba kita bahas terkait dengan pemilihan pemasok. Nah, sebetulnya teman-teman kalau kita memilih pemasok, itu kan sebetulnya merupakan bagian dari bisnis yang bisa nantinya meningkatkan pelayanan dari perusahaan Anda kepada pelanggan. Nah, sebetulnya hubungan yang baik dengan pemasok itu kan juga memberi suatu manfaat bagi kedua belah pihak. Nah, tentu tahapan dalam pemilihan pemasok itu sendiri itu ada beberapa cara. Jadi yang pertama ya pilih pemasok yang sesuai dengan nilai dari perusahaan Anda. Jika kalau misalkan ya value yang ingin disampaikan oleh perusahaan Anda adalah terkait dengan memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik bagi pelanggan, maka pilihlah pemasok yang bisa mendukung value yang junjung sama si perusahaan Anda kayak gitu. Karena kan kaitannya kenapa pemasok itu penting dalam memproduksi suatu produk itu kan butuh bahan baku. Makanya ketika kita bahan baku itu terkait dengan pengadaan dari bahan baku itu sendiri, makanya kita juga butuh punya hubungan yang baik atau cari pemasok yang bisa memenuhi apa sih yang sebetulnya menjadi tujuan atau menjadi nilai dari perusahaan Anda. Terus juga pahami kebutuhan dari pemasoknya Anda. Maksudnya adalah ya kalian ikuti itu gimana SOP-nya mereka, jadwal pengirimannya mereka, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah ya perlu adanya komunikasi yang dilakukan secara teratur. Jadi tujuannya ada komunikasi yang teratur ini akan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak ya untuk kayak bisa memberikan feedback, atau kalau misalkan ada kendala bisa didiskusikan terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar atau jalan tengahnya. Lalu yang selanjutnya adalah kalau bisa perusahaan kayak memberikan reward kepada pemasok yang loyal seperti itu. Karena kayak namanya hubungan bisnis itu kan sebetulnya kayak dua arah ya. Nah, kalau ada hubungan dua arah, maksudnya kan berarti nanti satu pihak itu tentu nggak punya kuasa yang lebih tinggi dari pihak yang lain. Karena ada hubungan dua belah pihak, tentu ada komitmen dan juga butuhnya kayak kelegoan, kedewasaan antara kedua belah pihak. Jadi penting juga untuk memahami perspektif satu sama lain dan juga menghormati perbedaan antara si pemasok dengan perusahaan itu sendiri. Nah, lalu kalau misalkan ya ada ketika perusahaan mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan requirement yang dia lakukan. Nah, tentu kalian mau nggak mau harus melakukan negosiasi. Nah, saat memilih dan juga bernegosiasi dengan pemasok, tentu perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa faktor, karena nanti menegosiasikan kesepakatan yang tepat dengan pemasok itu sebetulnya bukan berarti si perusahaan itu dapat apa yang dia mau dengan harga yang semurah mungkin. Karena sebetulnya kalau ketika perusahaan itu negosiasi dengan pemasok di salah satu jurnal, itu mereka nggak cuma negosiasi soal price ya, tapi juga seperti waktu pengiriman, syarat pembayarannya, contohnya syarat pembayarannya, apakah ini harus dibayar langsung ataukah bisa dibayar secara berkala kayak gitu. Terus juga ketika negosiasi itu biasanya ada kriteria kualitas barang seperti apa yang sebetulnya diinginkan oleh si perusahaan. Nah, di sini teman-teman nanti kalau pada saat negosiasi itu ada beberapa
tahapan ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan saat bernegosiasi dengan pemasok, itu untuk apa. Terus juga pahami pemasok Anda seperti apa, terus juga mengembangkan strategi negosiasi. Jadi sebetulnya dengan menentukan strategi negosiasi yang akan digunakan, ini kan akan memudahkan atau membantu bagi perusahaan untuk menentukan tujuan yang jelas. Dan juga nanti akan memudahkan untuk kayak menarik kesimpulan dari proses negosiasi yang yang akan dicapai oleh kedua belah pihak tersebut. Terus yang selanjutnya ya nanti kan pada saat negosiasi ya perusahaan itu harus menentukan prioritas. Dia prioritasnya yang dicari itu apa? Apakah harganya, ataukah spesifikasi barangnya yang tinggi, ataukah jadwal pengirimannya, dan sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tadi ya setelah mengembangkan strategi negosiasi, menyusun tim yang akan digunakan untuk melakukan negosiasi. Nah, terus nanti yang selanjutnya adalah melakukan negosiasi. Lalu juga perusahaan akan nego misalkan nego terkait dengan harganya dari suatu produk dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah menjalankan pemeriksaan pada pemasok dari perusahaan tersebut, dia itu pemasoknya seperti apa, track record-nya seperti apa, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman, tahapan yang terakhir, kalau misalkan ya sudah deal, tahapan yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menyusun kontrak untuk pembelian. Jadi nanti setelah semua poin telah dinegosiasikan dan sudah ada kesepakatannya disepakati antara kedua belah pihak, nanti untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak itu sudah deal, mereka akan membuat yang namanya kontrak tertulis, di mana kontrak tertulisnya itu nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, seperti itu. Nah, biasanya teman-teman di kontrak itu ada yang namanya details of price-nya atau rincian harganya. Terus juga syarat pembayarannya, terus juga jadwal pengiriman dan sebagainya. Nah, di kontrak itu juga biasanya ada yang namanya klausul, di mana klausul ini dia akan menyatakan terkait dengan supplier rights ya atau hak dari pemasok atas kepemilikan barang sampai nanti si pemasoknya ini dibayar secara full oleh perusahaan. Terus juga ada klausul ya yang membatasi kewajiban kontraktual penjual dengan mempertimbangkan hak hukum pembeli. Nah, di sini teman-teman, sebetulnya dengan adanya kontrak tertulis itu kan sebetulnya bertujuan untuk melindungi kepentingan dari perusahaan Anda. Dan ketika nanti misalkan ada wan prestasi dari salah satu pihak, itu akan memudahkan jika salah satu pihak ingin menuntut ke jalur hukum. Nah, makanya kalau misalkan ya ketika si supplier itu mengirimkan barang yang tidak sesuai sama dengan keinginan dari si konsumen, maka tahapan yang pertama tentu bisa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Jadi dilihat lagi kontraknya seperti apa, terus di kontrak itu minimum requirement-nya seperti apa, lalu dicocokkan. Kalau misalkan ya tidak mencapai kesepakatan secara musyawarah, nah si perusahaan itu bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikan sengketa atau prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum, atau dia juga bisa mengakhiri kontrak dengan si negosiasi tersebut. Tentu tapi ya kalau misalkan terkait dengan mengakhiri kontrak itu kan nggak bisa kayak serta-merta langsung di end gitu loh. Kan kalau misalkan mau akhiri kontrak biasanya kan di klausul perjanjiannya itu ada term and condition ketika kapan dia bisa kayak termination dari kontrak tersebut. Tapi kalau misalkan emang udah nggak ada deal pada jalur musyawarah, maka nanti bisa dituntut ke jalur hukum sesuai dengan permasalahannya seperti apa. Jadi yang penting adalah ketika dia dituntut untuk bertanggung jawab, itu dilihat lagi kontraknya, klausul-klausul perjanjiannya itu seperti apa di kontrak. Makanya perlu adanya kontrak tertulis ya, walaupun kontrak bijak, karena kan kalau misalkan kontrak secara lisan, itu kan sulit untuk dibuktikan.
ya kayak gimana. Kalau misalkan kontrak tertulis, itu kan jelas ya, spesifikasinya apa, klausul-klausulnya seperti apa, terus persetujuan dari kedua belah pihak, dan di kontrak itu kan biasanya ada kayak persetujuan dari dua belah pihak, kayak gitu. Apakah cukup menjawab, Muslihatun? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ya ke materi. Ini screen saya sudah muncul belum ya, Bunda? Sudah, Bu. Ya. Ini udah pertemuan keempat ya. Oh iya, saya sebelum masuk ke materi, mumpung saya ingat ya, nanti untuk kelas pengganti kira-kira kalian bisanya hari apa ya? Halo? Oh, nanti mungkin saya share jadwal saya ke PIC kelasnya. Nanti kalian diskusi dulu ya, bisa kelas pengganti hari apa. Berarti untuk minggu depan itu kan ada 2 pertemuan ya, pertemuan minggu ke-5, minggu ke-6. Loh, berarti 2 minggu lagi kita mau UTS ya, cepat banget ya Allah. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem informasi, organisasi, dan juga strategi. Nah, yang pertama teman-teman, kalau teman-teman perhatikan pada ilustrasi berikut ini sebetulnya kan memberikan gambaran hubungan antara manajemen, organisasi, teknologi dengan sistem informasi. Ya, yang namanya manajemen itu kan dia akan menentukan keputusan strategis dalam bisnis berdasarkan permasalahan bisnis yang dapat diidentifikasi dan peluang yang bisa diambil. Nah, keputusan manajerial itu pada dasarnya dia akan menentukan bagaimana sistem informasi ini dibuat dan kira-kira apa yang dapat ditawarkan oleh sistem informasi serta gimana sistem ini nantinya akan diimplementasikan di suatu perusahaan. Nah, sebetulnya nggak hanya pihak manajerial atau keputusan manajemen yang strategis aja yang berpengaruh terhadap kesuksesan dari perancangan dan juga implementasi dari sistem informasi di suatu organisasi atau perusahaan. Tapi kesuksesan dari penerapan sistem informasi itu juga dibutuhkan yang namanya dukungan dari organisasi dan juga pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Nah, penerapan sistem informasi itu sebetulnya juga dapat berpengaruh terhadap bagaimana si organisasi itu sendiri akan bekerja. Jadi intinya akan ada hubungan yang saling mempengaruhi antara sistem informasi dan juga organisasi ya. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui interaksi antara organisasi dan sistem informasi itu juga dimediasi oleh beberapa faktor. Contohnya kayak struktur organisasi, proses bisnis, culture-nya, dan juga environment di luar dari organisasi tersebut. Nah, sebetulnya teman-teman yang namanya sistem informasi itu dirancang dengan harapan bisa kayak memberikan suatu solusi bisnis. Contohnya kayak peningkatan kualitas layanan, terus juga peningkatan efisiensi, dan juga ukuran-ukuran kinerja organisasi lainnya. Dan juga diharapkan sistem informasi itu juga bisa membantu bagi suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan bisnis. Oke, yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan yang namanya karakter organisasi. Nah, gini, kita tuh kayak perlu loh tahu beberapa hal terkait dengan karakteristik organisasi yang dapat bersifat dinamis atau kayak bisa dengan mudah berubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu faktor dengan faktor lainnya. Nah, yang namanya organisasi itu kan dia punya yang namanya struktur organisasi dan juga hierarki. Maksudnya siapa yang akan melakukan apa dan nanti akan bertanggung jawab kepada siapa. Nah, sebetulnya teman-teman kalau kita membahas terkait dengan struktur organisasi itu sendiri kayak merupakan framework
atau kerangka antara hubungan pekerjaan, sistem, proses operasi, orang, dan kelompok yang melakukan upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi. Tapi di salah satu jurnal juga ada yang mengatakan kalau sebetulnya struktur organisasi itu merupakan seperangkat metode, di mana metode tersebut tujuannya adalah untuk membagi tugas, ya, dan menentukan siapa orang-orang atau pegawai atau employee, siapa aja yang akan ditugaskan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan nanti gimana proses koordinasi dan siapa yang akan mengkoordinasikannya. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya di pengantar manajemen, sebetulnya struktur organisasi itu kan ada beberapa model ya. Nah, yang pertama itu ada struktur organisasi fungsional. Kalau struktur organisasi fungsional itu kan yang mostly digunakan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, kalau dalam struktur organisasi fungsional, nanti pembagian kerja biasanya dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Contohnya, dibagi berdasarkan departemen finance, departemen production, departemen marketing, departemen sumber daya manusia, dan sebagainya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada struktur organisasi divisional. Nah, kalau struktur organisasi divisional itu biasanya dia itu pembagiannya didasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, ataupun letak geografis. Seperti itu. Terus juga ada struktur matriks. Kalau struktur matriks itu gabungan antara struktur organisasi fungsional sama divisional. Nah, tujuan penggabungan kedua struktur organisasi tersebut itu adalah untuk menutupi kayak kekurangan yang terdapat dari masing-masing struktur organisasi tersebut. Nah, kalau struktur matriks itu seringkali juga disebut sebagai kayak struktur proyek organisasi. Kenapa? Karena nanti employee yang berada di suatu unit kerja fungsional, itu mereka kayak juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek yang ditugaskan kepadanya. Nah, biasanya kalau untuk struktur organisasi matriks itu diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya itu udah raksasa, skala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional, kayak gitu. Lalu di dalam organisasi itu selain ada struktur, itu kan juga ada yang namanya rutinitas dan juga proses bisnis ya. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, rutinitas itu bisa berupa SOP atau aturan, atau juga bisa berupa prosedur praktis yang dikembangkan untuk menjalankan suatu proses bisnis. Nah, di dalam organisasi itu juga ada yang namanya akuntabilitas. Maksudnya adanya akuntabilitas itu berarti ada sesuatu yang nanti harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pada dasarnya dia merupakan pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional. Nah, biasanya akuntabilitas ini dia menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak, baik dari internal ataupun eksternal, yang mana pihak tersebut itu dia punya kayak kepentingan untuk bisa melakukan penilaian dan juga evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Nah, kalau kita bahas soal akuntabilitas, dia pada dasarnya bisa diukur dari beberapa dimensi. Ya, jadi yang pertama itu ada yang namanya dimensi transparansi, terus juga pengendalian, tanggung jawab, dan juga responsivitas. Nah, yang berikutnya tadi ada akuntabilitas, terus tadi juga ada struktur, terus tadi juga ada rutinitas dan proses bisnis. Nah, yang selanjutnya di suatu organisasi itu ada yang namanya prinsip efisiensi. Maksudnya prinsip efisiensi yaitu penggunaan sumber daya yang memadai untuk bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, prinsip efisiensi ini juga berhubungan dengan prinsip efektivitas. Jadi jangan sampai nanti sumber daya yang digunakan oleh perusahaan itu nggak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan atau cita-cita dari suatu perusahaan. Dan juga di suatu organisasi mesti ada yang namanya politik organisasi.
Nah, sebetulnya kalau kita bahas terkait dengan politik organisasi, dia kayak merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana sumber daya dari suatu organisasi itu digunakan. Yang namanya organisasi, seperti yang sudah sering saya sebutkan, tentu dia itu kayak punya suatu tujuan utama. Nah, untuk bisa dalam perjalanannya gitu ya, mencapai tujuan tersebut, tentu mereka kan kayak butuh lebih dari satu aktivitas atau proses bisnis. Nah, nanti teman-teman, aktivitas-aktivitas tersebut, intinya dia akan memerlukan sumber daya. Tapi perlu teman-teman ketahui, yang namanya perusahaan itu kan punya keterbatasan ya sumber daya. Sehingga mereka itu perlu melakukan yang namanya penyusunan skala prioritas ya, terkait dengan alokasi sumber daya tersebut. Nah, yang selanjutnya, setiap orang di dalam organisasi itu kan punya apa ya, kemampuan kognitif yang berbeda, they have a different perspective yang nanti apa ya, bisa menjadikan antara orang dalam suatu organisasi itu berbeda dalam memberikan suatu solusi ketika penyusunan dari skala prioritas tersebut. Nah, seringkali teman-teman adanya perbedaan tersebut itu bisa kayak menimbulkan suatu konflik ya. Dan nanti akan menjadi kalau konfliknya itu berkepanjangan, itu bisa menjadi salah satu kesulitan bagi organisasi dalam melakukan suatu perubahan. Oke, next. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan yang namanya budaya organisasi. Ya, jadi budaya organisasi ini dapat menjadi kayak dua mata pisau gitu loh. Dia di satu sisi bisa jadi faktor yang jadi kekuatan untuk merubah organisasi. Tapi in the other hand dia juga bisa jadi faktor yang penolak untuk perubahan dari suatu organisasi. Nah, sebetulnya implementasi dari sistem informasi itu dapat merubah bagaimana organisasi tersebut nantinya akan bekerja. Jika nilai-nilai atau value yang diikuti oleh warga dari organisasi tersebut itu akan pro terhadap yang namanya perubahan, maka nanti implementasi dari sistem informasi itu juga bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa mendukung budaya dari organisasi itu sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan warga di organisasi tersebut itu kayak apa ya, alergi, antipati terhadap perubahan, maka nanti implementasi dari sistem informasi tentu nggak bisa berjalan dengan lancar atau nggak bisa berjalan dengan baik. Dan juga nanti nggak akan ada manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan sistem informasi itu sendiri. Nah, di sini teman-teman sebetulnya ada beberapa faktor apa sih yang menjadikan orang-orang kayak alergi banget atau nggak pro sama yang namanya perubahan akibat implementasi dari sistem informasi. Salah satunya adalah kayak mereka musowo gitu loh atau kayak takut bahwa sistem informasi itu sendiri nanti akan nge-replace atau kayak menggantikan tugas-tugas dari warga organisasi tersebut dan mereka kayak khawatir loh, insecure kalau nanti mereka nggak dibutuhkan lagi sama organisasinya, atau nanti mereka akan dipensiunkan lebih dini dan sebagainya. Contohnya adalah kayak, mungkin kalian pernah baca tuh artikel di berita online. Nah, itu kan ada wacana ya bahwa yang namanya ASN nanti akan digantikan oleh robot. Nah, tentu untuk beberapa orang itu akan jadi khawatir, waduh nek misalkan aku nanti dipensiunkan dini, anakku masih kuliah dan sebagainya, piye nasibku kelak. Nah, itu kan seringkali kayak menjadi salah satu faktor yang nggak usah dia aneh-aneh nerapin teknologi-teknologi kayak gitu. Belum tentu juga nanti robotnya kerjanya benar dan sebagainya. Contohnya. Terus juga kalau misalkan ya kita mau pakai suatu teknologi atau sistem informasi. Nah, itu kan kita kayak butuh waktu untuk mempelajari, apalagi kalau misalkan nggak punya background ataupun experience ya, yang cukup terkait dengan sistem informasi tersebut. Tentu itu kan akan cukup mengganggu tugas-tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Contohnya adalah kayak ketika awal-awal pandemi kayak gitu.
Nah, kan kita dipaksa ya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk beberapa mungkin Bapak Ibu yang sudah senior, awal-awal tuh kan kayak sulit banget. Aduh gimana nanti mereka harus ngajar, terus juga gimana cara pakai Zoom, karena kan kita sendiri juga, termasuk saya sendiri ya, sebelum pandemi nggak pernah tuh pakai kayak namanya Zoom dan sebagainya. Mentok Google Meet aja ya buat gibah berjamaah. Cuma kalau misalkan kayak pakai platform kayak yang namanya Bismart dan sebagainya, itu kan kita masih jarang banget kan, sehingga awal-awal itu kayak ya butuh waktu untuk menyesuaikan dan juga mempelajari terkait dengan sistem tersebut. Seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan organisasi itu sendiri punya kayak apa ya, policy atau punya kayak kebijakan yang baik terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, maka sebetulnya sumber daya manusianya tuh kayak bisa loh diberdayakan, dikembangkan, diberi fasilitas kayak untuk apa ya, biar mereka itu kayak lebih aware lah terhadap sistem informasi atau lebih aware terhadap penggunaan dari sistem informasi, dan diharapkan kayak bisa memberikan kontribusi bagi organisasinya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas terkait dengan lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan atau sesuatu yang berada di luar organisasi itu pada dasarnya punya hubungan timbal balik. Maksudnya, nanti lingkungan dapat mempengaruhi organisasi and vice versa, atau organisasi pun juga bisa mempengaruhi lingkungan. Nah, sebetulnya secara umum lingkungan itu kan dia kayak berubah lebih cepat ya. Dan nanti teman-teman dan adanya perkembangan dari suatu teknologi yang terus mengalami peningkatan yang cukup pesat atau kemajuan yang cukup pesat, itu kan juga bisa mempengaruhi dari suatu perusahaan. Makanya si organisasi itu perlu untuk menyesuaikan dengan lingkungan organisasinya. Jadi organisasi itu perlu untuk kayak mengidentifikasi perubahan-perubahan apa aja sih yang sebetulnya terjadi di luar organisasi. Dan dengan implementasi dari sistem informasi yang baik, sebetulnya bisa membantu perusahaan dalam mengidentifikasi terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan yang namanya disruptif teknologi. Ya, jadi sebetulnya salah satu lingkungan di luar organisasi itu sendiri ada yang namanya teknologi. Disruptif teknologi atau teknologi yang apa ya, mengganggu, itu merupakan teknologi yang dapat menyebabkan berhentinya suatu bisnis, suatu industri atau suatu pasar. Karena teknologi disruptif teknologi itu kan sebetulnya inovasi yang dia itu secara signifikan bisa mengubah terkait dengan cara berperilaku dari konsumen, terus juga industri dan bisnis dalam operasionalnya. Nah, nanti teman-teman, biasanya teknologi disruptif teknologi ini, dia akan kayak nge-replace gitu loh, kebiasaan atau atribut-atribut yang dimiliki oleh suatu industri atau suatu bisnis. Karena yang namanya disruptif teknologi sendiri, dia kan dikenal punya atribut yang unggul ya. Nah, contoh dari disruptif teknologi itu apa? Contohnya adalah kayak artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence itu kan sebetulnya kayak teknologi yang memungkinkan komputer untuk bisa apa ya, memecahkan suatu permasalahan, dan juga dia bisa kayak bernalar dengan cara yang hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah kayak robot, ataupun kayak misalkan kalau kalian lihat Tesla itu kan ada mobil yang bisa mengemudi sendiri. Terus juga ada chatbots dan sebagainya. Lalu contoh dari disruptive teknologi itu kan ada smartphone, wifi, kayak gitu. Di mana smartphone sama wifi ini kan
dia udah menggeser ya peranan dari wartel, terus juga warnet dan sebagainya. Karena saat ini ya dengan adanya WiFi yang sudah tersedia di mana-mana, paket internet makin murcelita Bunda, terus juga smartphone itu harganya juga makin murah-murah, itu kan menyebabkan orang ya bisa mengakses internet kapanpun, dimanapun, nggak harus kayak yang harus pergi ke warnet gitu loh, untuk sekedar nyari informasi kayak gitu. Terus juga contoh dari disruptive teknologi, itu kan ada yang namanya e-commerce ya. Nah, e-commerce ini sendiri itu kan hampir memungkinkan orang-orang untuk bisa mengakses semua produk atau belanja hanya dengan melalui internet. Jadi mereka kayak nggak perlu lagi meninggalkan rumah untuk berbelanja di toko. Apalagi kayak misalkan ya di Grab itu kan ada GrabMart ya. Itu kan kayak udah lengkap banget gitu loh beberapa produknya. Kayak misalkan ketika kita mau belanja ke Lotte, itu bahkan buah, daging, terus juga ya yang hal remeh-temeh itu dijual semuanya kayak gitu. Dan e-commerce ini sendiri dia bisa kayak mengancam industri retail ya. Karena kan kayak misalkan warung-warung kecil, apalagi yang dia belum bekerja sama dengan kayak misalkan ojek online dan sebagainya, itu kan apalagi kayak kondisi saat ini gini loh, kayak kondisi pandemi di mana kita kayak mau keluar tuh kayak insecure nggak sih kalau misalkan nanti keluar dikit atau ketularan dan sebagainya. Nah, tentu kan bisa mengancam toko-toko retail kayak gitu ya. Akibatnya apa ya? Tokonya jadi sepi dan sebagainya. Karena kan apalagi kondisi kayak gini, orang itu kan cenderung lebih untuk berbelanja secara secara daring kayak gitu loh. Pertama, kalau kita belanja secara daring itu lebih convenience karena kan nggak perlu dandan ya, terus nggak perlu butuh waktu untuk ke tokonya dan sebagainya. Jadi dengan hanya pakai internet kita tetap bisa melakukan pekerjaan yang lain, tapi bisa dapat barang yang ingin kita beli kayak gitu. Terus juga contoh dari disruptive teknologi itu ada GPS. Kalau GPS kan dia udah menggantikan yang namanya peta kertas ya. Kayak gitu. Kalau mungkin di zaman-zaman dulu ketika kita mau ke satu tempat, itu melihat peta kertas untuk menemukan suatu lokasi. Tapi kalau misalkan udah dari GPS, ya tinggal diklik aja tujuannya kemana, nanti kita juga bisa sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah dampak sistem informasi terhadap suatu organisasi. Nah, sebetulnya teman-teman, implementasi dari sistem informasi itu kan bisa memberikan dampak atau perubahan bagi organisasi. Jadi kalau dalam hal ekonomi, teknologi informasi itu bisa berpengaruh terhadap biaya, khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia, di mana nanti tugas-tugas rutin dari SDM tersebut itu dapat digantikan oleh sistem informasi, sehingga nanti diperlukan jumlah SDM yang lebih sedikit dan bisa mempengaruhi faktor komponen biaya ya, yaitu pembayaran upah, kayak gitu. Terus yang selanjutnya teman-teman, di sini mengingat persaingan antar bisnis itu semakin ketat, tentu yang namanya perusahaan atau organisasi itu kan mereka berusaha untuk mendapatkan suatu keunggulan kompetitif. Terus juga mereka berusaha untuk lebih efisiensi, mengurangi biaya dan juga mendapatkan manfaat-manfaat lain yang diharapkan bisa dicapai dengan penerapan dari suatu sistem informasi yang sudah terintegrasi kayak gitu. Oke, yang berikutnya teman-teman di sini ada beberapa faktor utama dalam organisasi untuk merencanakan suatu sistem. Jadi yang pertama ada lingkungan, struktur organisasi, budaya, politik,
bentuk organisasi kepemimpinan, kepentingan, jenis pekerjaan, keputusan, dan juga proses bisnis. Nah, sebetulnya sistem informasi itu kan juga dia kayak menjadi part of dari organisasi politik ya, karena nantinya akan mempengaruhi akses ke sumber daya penting, yaitu yang namanya informasi. Dan sistem informasi dia itu dalam hal ini akan berpengaruh pada siapa yang akan melakukan apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan juga bagaimana melakukannya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, untuk menggunakan sistem informasi untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif. Nah, di sini teman-teman, sebetulnya sistem informasi itu dalam proses perencanaannya ternyata perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Contohnya, kayak mengapa beberapa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang lain, bagaimana menganalisa organisasi bisnis, bagaimana menemukan keunggulan strategi yang dimilikinya, bagaimana mengembangkan keunggulan strategis tersebut bagi organisasi bisnis, dan sebagainya. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan model daya kompetitif. Jadi, untuk memahami suatu keunggulan kompetitif, itu ada suatu model yang dikembangkan oleh Porter, yang mana model tersebut itu bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu perusahaan, kompetitornya, sama lingkungannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di model Five Forces Porter ini, si perusahaan itu nggak hanya dipengaruhi langsung oleh kompetitornya, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti misalkan kayak pemain baru, produk pengganti, konsumen, dan juga pemasok. Nah, dalam hubungannya antara perusahaan dengan pesaingnya, intinya mereka itu kan nanti akan sharing pangsa pasar, atau bisa juga mereka akan saling memperebutkan pelanggan dengan melakukan pengembangan produk baru, terus juga punya harga yang lebih kompetitif atau punya lokasi yang lebih mudah dijangkau dan sebagainya. Nah, tadi perusahaan kalau berdasarkan Five Forces Porter itu kan juga bisa dipengaruhi oleh yang namanya pendatang baru di pasar. Jadi dengan adanya kemudahan ekonomi, sebetulnya dalam hal mendapatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial ataupun sumber daya yang lain, itu menyebabkan pendatang itu dapat dengan mudah masuk ke suatu pasar. Tapi kalau misalkan ya, pada suatu industri tertentu itu punya barrier to entry atau hambatan untuk masuk yang begitu besar, tentu nanti pendatang barunya atau pesaing-pesaing baru di pasar itu akan lebih sedikit. Nah, barrier to entry atau hambatan yang besar itu contohnya adalah kayak misalkan untuk bisa beroperasi atau bersaing di suatu industri itu butuh biaya modal yang tinggi atau butuh teknologi yang sangat canggih, yang mana they cannot afford untuk beli teknologi tersebut. Terus juga mungkin butuh keahlian atau kompetensi dan juga pengetahuan yang cukup sulit untuk diperoleh, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, dokter mikro. Ya, aku belum dokter. Maaf ya. Terus yang selanjutnya, di sini ada produk dan jasa pengganti. Jadi nanti akan muncul produk pengganti jika produk yang sudah ada itu memiliki harga pokok yang mahal. Terus juga pelanggan. Jadi pelanggan itu sebetulnya kan mereka kayak gampang banget loh untuk beralih ke perusahaan lain kayak gitu. Terus juga pemasok ya. Jadi nanti semakin beragam pemasok yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, jadwal pengiriman dari pemasok, dan juga sebagainya. Nah, ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan yang namanya rantai nilai dari suatu industri. Jadi value chain atau rantai nilai itu pada dasarnya dia kayak sekumpulan dukungan, baik berupa kegiatan ataupun kayak keterlibatan pihak-pihak tertentu
sebagai upaya untuk bisa memberikan value bagi suatu organisasi. Sehingga nanti diharapkan organisasi atau perusahaan tersebut itu bisa mendapatkan suatu kesuksesan. Nah, kalau kita bahas soal value chain, itu bisa dikategorikan jadi dua, ya. Ada yang pertama external value chain, yang kedua ada yang namanya internal value chain. Nah, kalau external value chain itu seringkali disebut sebagai industry value chain atau value system. Kalau external value chain berarti nanti akan ada yang namanya keterlibatan aktivitas dari pihak luar dalam memberikan value bagi suatu perusahaan. Nah, lalu kalau internal value chain, kalau internal ya berarti dia dari dalam organisasi itu sendiri. Nah, di sini teman-teman, kalau di internal value chain itu akan ada dua proses atau akan ada dua activity. Yang pertama, itu ada yang namanya primary activity atau ada yang menyebutkan juga sebagai core process. Jadi kalau menurut Porter ya, di sini kalau primary activity itu ada beberapa aktivitas kayak outbound logistik, inbound logistik, terus juga ada production, terus juga ada service, terus juga ada marketing and sales. Kalau support activities itu ya aktivitas yang nantinya akan mendukung primary activities. Contohnya adalah kayak infrastruktur perusahaan, terus juga human resources management, terus juga teknologi yang digunakan, terus juga procurement atau pengadaan, dan sebagainya. Jadi saya ulangi ya, kalau value chain itu ada dua, eksternal sama internal. Kalau eksternal sering disebut sebagai industry value chain, jadi kalau di eksternal ada keterlibatan dari pihak luar ya, untuk memberikan value bagi suatu organisasi. Kalau internal, ya dari dalam organisasi itu sendiri. Internal itu ada dua, yaitu primary sama support activities. Kalau primary, contohnya ada marketing, sales, service, outbound and inbound logistik, sama production. Kalau support itu ada human resources management, terus juga procurement atau pengadaan, teknologi, dan juga infrastruktur dari perusahaan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan memperluas rantai nilai jaringan. Jadi tujuan industri atau suatu organisasi pada akhirnya kan adalah menghasilkan suatu produk. Produk itu kan bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa untuk konsumen. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentu diperlukan kayak serangkaian aktivitas ya. Mulai dari hulu itu kayak misalkan pemasoknya kayak gitu, sampai ke hilirnya adalah si konsumen itu sendiri. Nah, nanti teman-teman, setiap aktivitas dari rangkaian-rangkaian tersebut nantinya akan menghasilkan sesuatu yang digunakan untuk kesuksesan atau kelancaran dari berjalannya aktivitas berikutnya. Jadi intinya di sini akan ada satu rantai nilai dalam rangkaian aktivitas tersebut. Artinya, nilai dari suatu produk yang nanti akan diterima oleh si pengguna di hilir, yaitu konsumen, akan depends atau akan tergantung dari nilai tambah yang nantinya akan dihasilkan dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Contohnya adalah kayak proses pembuatan barangnya, kayak gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, ketika perusahaan itu merancang suatu produk, tentu butuh informasi. Informasi apa? Ya informasi sebetulnya apa sih yang dibutuhkan sama si konsumen tersebut. Jadi, perlu dibedakan ya antara aliran produk dan aliran informasi. Kalau aliran produk, ya itu kan berarti gimana distribusi produknya tersebut sampai ke konsumen. Kalau aliran informasi, ya gimana cara perusahaan itu bisa kayak meng-capture kira-kira apa sih yang dibutuhkan sama si konsumennya itu sendiri, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman, rantai nilai itu sebetulnya bisa diperluas dengan meningkatkan jaringan perusahaan.
Dan nanti teknologi informasi sebetulnya bisa digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi secara elektronik, dan juga teknologi informasi itu bisa membantu koordinasi perusahaan dengan pemasok dan juga pelanggannya. Nah, si teknologi informasi itu juga bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai jaringan dengan cara nanti dia akan melakukan penyelarasan rantai nilai untuk bisa menanggapi perubahan dalam dalam pasokan dan permintaan secara cepat. Jadi butuh adanya sinkronisasi. Nah, nanti teman-teman, sebuah jaringan nilai itu kan pada dasarnya merupakan kumpulan perusahaan independen yang mana mereka akan menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan rantai nilai mereka untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pasar atau bagi konsumen secara kolektif. Jadi nanti rantai pasokan itu akan semakin menjadi jaringan nilai yang akan menjangkau dan menghubungkan seluruh ekosistem pemasok dan juga kolaborator lainnya. Dan kalau misalkan mereka diimplementasikan dengan tepat, mereka punya peranan yang penting untuk bisa membentuk kembali strategi bisnis dan juga memberikan hasil yang unggul bagi suatu organisasi. Karena sebetulnya jaringan nilai ini, dia itu kalau efektif diimplementasikan, dia bisa mengurangi biaya, terus juga meningkatkan pelayanan kepada konsumen, mengurangi resiko gangguan atau resiko terjadinya error, terus juga bisa memberikan insight lah terkait dengan inovasi melalui umpan balik yang diberikan oleh kedua belah pihak. Oke, yang berikutnya teman-teman, kita akan membahas terkait dengan strategi berbasis jaringan. Ya, dengan mengembangkan jaringan, biaya untuk menambah komunitas itu akan menjadi lebih rendah. Contohnya adalah kayak eBay. Jadi eBay itu kayak e-commerce yang cukup famous gitu loh di US. Dan si eBay ini dia itu kayak cukup unik way karena di eBay ini dia ada sistem penjualan yang lewat bidding atau bahasa lokalnya bidding itu lelang. Jadi eBay ini intinya dia nggak perlu loh keluarin biaya yang cukup signifikan untuk bisa menambah pelanggan. Jadi si eBay ini dengan mengimplementasikan strategi berbasis jaringan, DC itu kayak bisa menghubungkan semua orang, aset, ide, sehingga nanti memungkinkan bagi mereka untuk kayak bekerja sama atau kolaborasi tanpa dibatasi suatu ruang dan waktu kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada ekosistem bisnis. Jadi sebetulnya teknologi informasi itu akan memungkinkan suatu industri untuk punya ekosistem bisnis sendiri. Artinya nanti produk yang dihasilkan oleh industri ini kayak bisa saling terintegrasi atau bisa kayak saling terhubung gitu loh. Contohnya adalah kayak Apple. Nah, kalau Apple itu kan dia produksi laptop ya, MacBook. Dan juga ada smartphone-nya, iPhone. Nah, si laptop dan juga smartphone-nya dari si Apple ini, mereka kan bisa saling terkoneksi gitu loh, atau kayak bisa saling terhubung. Jadi MacBook sama si iPhone-nya ini, mereka kan kayak bisa sharing informasi dengan mudah gitu loh. Sehingga kedua produk tersebut itu sebetulnya kan bisa menciptakan suatu nilai tambah atau manfaat bagi si perusahaan Apple sendiri. Nah, yang terakhir ya, di sini teman-teman ada tantangan dalam menggunakan suatu sistem informasi. Ada beberapa hal yang terkait dengan tantangan dalam menggunakan SI. Yang pertama adalah mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang namanya pesaing, itu kan sebetulnya mereka kayak gampang banget loh Bunda untuk meniru dengan cepat dan dapat mengembangkan suatu produk lagi menjadi lebih baik. Contohnya kayak Amazon. Amazon itu diikuti sama eBay. Nah, si eBay ini dia mengembangkan produknya jadi lebih baik lagi karena di eBay ini ada sistem bidding atau
ada sistem lelang tadi, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah menyelaraskan teknologi informasi untuk pencapaian tujuan bisnis. Jadi perusahaan intinya dia juga perlu memahami apa sih sebetulnya yang bisa dimanfaatkan dari teknologi informasi dan gimana cara implementasinya. Tentunya si perusahaan itu juga perlu mengikuti perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya dengan teknologi yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah mengelola transisi strategi. Jadi maksudnya, pada saat perusahaan membuat strategi yang berbeda dengan strategi sebelumnya, maka hal tersebut kan tentu akan punya impact ke pengelolaan sumber daya yang sudah ada. Dan nanti diperlukan perancangan proses bisnis yang baru untuk melakukan koordinasi aktivitas perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, dan juga organisasinya itu sendiri. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, nanti saya dikabari ya, kalian ada hari kosong itu hari apa. Terus untuk minggu depan berarti akan ada 2 kelompok yang presentasi, yaitu presentasi di pertemuan minggu kelima, di pertemuan kelima dan keenam. Untuk kelompok yang kelima, mereka akan presentasi bab isu sosial dan juga etika dalam sistem informasi. Untuk kelompok 6, nanti akan presentasi terkait dengan infrastruktur teknologi informasi dan juga perkembangan teknologi. Jelas ya, jadi nanti lihat materi di RPS. Nanti saya segera dikabari ya, kira-kira kalian bisa kelas pengganti di hari apa. Tapi kalau bisa, jangan sampai bertabrakan dengan teman-teman yang mengambil mata kuliah MBKM atau mata kuliah di luar prodi. Oke, ada pertanyaan? Belum kayak. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.